Sektor peternakan adalah sektor yang memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan pertanian. Sektor ini memiliki peluang pasar yang sangat baik, di mana pasar domestik akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Semakin meningkatnya pendapatan penduduk, maka permintaan produk-produk peternakan akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan seseorang, maka konsumsi terhadap sumber karbohidrat akan menurun, dan konsumsi berbagai macam makanan yang kaya akan protein akan meningkat. Usaha peternakan, khususnya peternakan sapi potong di Indonesia, umumnya masih dikelola secara tradisional, yang bercirikan dengan usaha hanya sebagai usaha keluarga atau sebagai usaha sampingan. Seperti peternakan yang didirikan oleh Bapak Bambang sejak tahun 2011 yang bernama Sumber Ternak. Pada awalnya beliau merupakan pengusaha di bidang ekspedisi, namun beralih menjadi seorang peternak sapi potong. Karena Bapak Bambang hobi memelihara sapi dan prospek usaha sapi dianggap menguntungkan. Pada awalnya, beliau hanya memelihara 5 ekor sapi, tapi kini sudah menjadi sekitar 600 ekor lebih. Untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, mari kita simak wawancaranya. Kalau kenapa Bapak memilih tempat ini sebagai usaha ternak, Pak? Di sini kan Bojong Kulur yang Kalau saya aslinya usaha saya ekspedisi. Oh, ekspedisi. Ya karena saya hobi, Heeh. hobi saya sapi. Jadi buat hiburan, hobi. Awalnya berapa, Pak? Bisa sebanyak ini? Awalnya dulu piaranya cuma berapa 5 ekor dulu. Cuman dulu kandangnya bukan di sini, di Pulau Gadung. Oh, Pulau Saya tinggal di Gadung. Pulau Gadung. Terus saya cari lahan, dapatnya yang lahan yang dekat kan gampang kan, dekat sungai. Jadi kotorannya tuh limbahnya tuh gampang langsung cair, dia kan nggak banyak makan tempat dan deket pabrik ampas tahu. Kalau usaha ternak Bapak lebih fokus ke sapi perah apa sapi potong? Sapi potong. Kalau sapi Potong. perah kita karena belum tahu pembuangannya, kalau ini kan udah jelas, jadi kita suplai ke daging, suplai ke kurban kayak gitu, lebaran haji. Kemana aja tuh, Pak, daerah? Daerah sini aja di Jabodetabek sini. Oh, berarti deket-deket. Iya sini. Kalau kisaran umur sapinya, Pak? Sekarang Iya. sekarang rata-rata udah umur paling 2,5 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Kita belinya ya tadinya kecil-kecil gitu, Iya. umur 1,5 Oh, tahun. jadi dikembangin di sini ya? Iya, dikembangin di sini. Ada yang peranakan sendiri. Kalau usaha Bapak udah berbadan hukum belum, Pak? Atau sendiri aja gitu? Ini belum badan hukum. Oh, iya. Karena bukan feedlot kan, kalau feedlot itu badan hukum. Kalau kita ibaratnya kan ternak-ternak belum feedlot lah ternaknya. Kalau jenis sapinya macam-macam apa? Jenis sapinya kita ada PO, ada limosin, ada blasteran. Kalau blaster ini rata-rata blaster. Ini Bali. Kalau blaster itu ini peranakan sapi PO, suntik silang apa limosin semental ketemu ke keluarnya kayak gini. Pegon jenisnya. Kisarannya paling mahal berapa, Pak, kira-kira? Kisaran paling mahal di angka sekitar 100 juta. 100 juta. Ya. Itu jenis apa? Jenisnya limosin, Oh, semental, limosin. tergantung bobotnya. Sejak Bapak menekuni bidang usaha ini, apa sih kendala dan masalah Bapak dalam hal ini? Paling kalau sapi gini kan kendalanya paling kalau sapi baru datang belajarin ampas paling kayak gitu. Oh, pakan sapinya kali ya, Pak? Pakan sapi di sini sih tergolong termasuk mudah lah ketimbang di Jawa. Kalau boleh tahu komposisinya seperti apa ya, Pak? Kenapa? Komposisi pakan sapi. Komposisi pakan itu di sini saya sentra sama ampas tahu, sama rumput, sama jerami.
Kalau nutrisi sendiri Pak ada tambahan misalnya Nutrisi sendiri kita nggak ada paling vitamin biasa, obat cacing. Oh, baca. Itu obat cacing, terus nafsu makan, paling kayak gitu. Nih guys, lanjut. Penciptanya jeraminya itu ngambil sendiri atau? Iya, satu. Hah? Bapak malah sebenarnya tadi Bapak bilang jerami. Nah, jeraminya itu Bapak mesen dari orang atau? Enggak, kita mencari sendiri. Kita ada yang tukang ngambilnya, tukang ngaritnya ada. Jadi memang pekerja khusus ngarit. Jadi yang untuk di kandang sendiri, yang untuk nyari penghijauan rumput lah kasarannya, nyari rumput sendiri. Berarti Bapak nggak ngolah yang jeraminya sendiri? Oh, difermentasi? Enggak saya. Kan ada difermentasi itu di apa ya, dikasih urea apa itu ada fermentasi. Kita enggak, kita langsung kita panen. Buat kotorannya sendiri Bapak langsung buang ke sungai atau? Saya buang kotoran sendiri karena udah langsung jadi cair langsung ke sungai. Kan jadi nggak kotoran langsung gitu, nggak, jadi udah cair kayak tadi tersemprot itu udah keluar cairan. Tapi pernah nggak Pak ada yang kayak datang buat minta kotorannya gitu buat dijadiin pupuk? Ada, cuman karena kita kan buat penampungannya nggak ada. Jadi kalau ditampung kan ribet itu, makan tempatnya, terus capek apa namanya geser dari sini ke tempat penampungan. Kalau gini kan udah keluar jadi cair. Pak, untuk SDM sendiri tenaga kerjanya ada berapa ya Pak? Sekarang kurang lebih 12 orang. 12 orang. Itu udah termasuk mandor apa? Ya, termasuk. Untuk pendidikannya sendiri Pak? Pendidikan. Berarti kayak mandornya kan biasanya dari peternakan atau? Oh, nggak ada gitu. Oh, dari Otodidak aja, nggak pakai otodidak. mandor dari apa mana IPB apa, nggak ada kita. Oh. Jadi penyakitnya ini apa kita udah tahu obatnya, paling belanja obat. Ada niat gak sih Pak untuk pengolahan urin sapinya sama kotoran sapinya buat dijadiin pupuk? Sebetulnya ya pengen, cuman kan tambah apa ya, tambah makan ya, waktu lah iya ya. sih. Ya nggak simpel kayak ini kan langsung keluar cair. Kalau itu kan kalau kotoran itu kan bikin pupuk, dari sini dipindahin lagi ke tempat yang lahan kosong, baru dikeringin, baru jadi pupuk. Jadi tambah makan waktu. Perkiraan luas di lahan ini berapa hektar ya Pak? Kurang lebih 5.000 meter. 5.000 meter. Terus apakah konstruksi kandang yang digunakan pada ternak Bapak ini sudah ideal seperti tidak mengalami kebocoran atau hempasan air hujan? Oh ya sudah dicek. Kalau bocor ya kasihan sapinya kayak gitu. Ya. Terus untuk pemeliharaan sapinya sendiri bagaimana Pak? Maksudnya? Kayak apa? Pengurusan kandangnya apa berapa hari sekali gitu? Oh, setiap hari dibersihin pagi sore. Oh, pagi sore. Iya, pagi sore kita bersihin. Pada saat pergantian musim dan perubahan suhu yang drastis, apakah ternak Bapak mengalami stres? Pasti itu. Biasanya flu. Biasanya flu. Sebelum ada perubahan cuaca, kita udah antisipasi suntik antibiotik semua. Biasanya pasti ada itu kalau perubahan cuaca itu yang namanya flu, itu pasti ada. Antibiotik itu yang terkena penyakit apa semuanya? Antibiotik itu untuk untuk menjaga kekebalan penyakit lah jadinya itu antibiotiknya. Untuk antisipasi. Jadi kita sebelum perubahan cuaca udah kita suntikin semuanya. Udah. Vitamin, antibiotik kita kasih. Setelah dilakukannya wawancara, kelompok kami menemukan permasalahan yang dialami pemilik sumber ternak sapi, yaitu pada pengolahan limbah kotoran sapi yang belum maksimal. Kotoran sapi hanya disiram dengan air tenaga tinggi hingga menjadi ukuran yang kecil, kemudian dialiri ke sungai, sehingga dapat menyebabkan beberapa kemungkinan seperti pencemaran lingkungan, baik air, udara, maupun tanah.
karena kotoran sapi mengandung gas metan yang merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang akan memperburuk pemanasan global. Permasalahan selanjutnya yaitu tidak memiliki penampungan kotoran sapi, sehingga kotoran sapi hanya dibersihkan menggunakan air yang langsung terbuang ke sungai. Setelah ditemukannya permasalahan, kelompok kami memikirkan beberapa solusi yang ada. Beberapanya yaitu Solusi pemecahan masalah. Yang pertama melalui aspek teknologi inovasi baru, yaitu yang pertama teknologi biogas dengan konsep food, feed, fuel, and fertilizer. Teknologi biogas dapat bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar, khususnya minyak tanah, dan dipergunakan untuk memasak dan menggerakkan generator guna menghasilkan listrik untuk penerangan. Selain itu, limbah biogas akan menghasilkan produk samping berupa sludge dan slurry. Yang kedua yaitu teknologi pengomposan. Kotoran hewan belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman karena belum terdekomposisi dengan rasio CN lebih dari 40. Kotoran hewan dapat lebih bermanfaat setelah melalui proses pengolahan dengan proses pengomposan menjadi kompos. Yang ketiga yaitu teknologi aerasi dalam pembuatan biourin plus atau pupuk organik cair. Biourin adalah pupuk cair yang diolah melalui proses fermentasi limbah cair kandang atau urin ternak sapi potong. Sedangkan biourin plus adalah biourin yang sudah ditambahkan beberapa tanaman biofarmaka atau empon-empon sehingga selain mampu meningkatkan produksi juga mampu mencegah penyakit yang menyerang tanaman. Selanjutnya aspek kedua yaitu pemanfaatan potensi sumber daya. Yang pertama, potensi introduksi budidaya unggas dalam peternakan. Yang kedua, daya dukung limbah tanaman pangan sebagai sumber pakan. Yang ketiga, ada potensi sumber daya manusia. sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.